Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Masmuria Sinaga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur buat berkat-Mu di dalam kehidupan kami, yang selalu menuntun kami dan memberkati kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus yang menuntun kami supaya kami beroleh pengetahuan tentang firman-Mu dan kami memiliki kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur di pasal yang ke-32 di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, minggu kita adalah minggu Letare, yaitu bersukacitalah. Adapun yang menjadi topik kita yaitu mengaku dosa akan mendatangkan kekuatan dan sukacita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita tentu kita pernah berbuat dosa, pernah berbuat kesalahan, pernah melakukan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Dan banyak sekali yang menganggap atau ketika melakukan kesalahan tersebut, dia memelihara kesalahan itu di dalam dirinya, sehingga ia menyimpan dosa tersebut dan tidak mau mengakui di dalam Tuhan. Dan banyak juga yang melakukan dosa dan dia tersadar dengan kesalahan itu, dan dia pun meminta pengampunan dosa kepada Tuhan melalui pengakuan di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hal apakah yang pernah kita lakukan? Tentu di dalam kehidupan kita setiap hari kita pernah melakukan dosa, kita pernah melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan perintah firman Allah. Sebagai orang yang percaya dan taat kepada Allah, sebaiknya kita mengaku dosa dan meminta pengampunan dosa kepada Allah, dan kita pun siap melakukan yang baik. Namun pada firman Tuhan saat ini, Daud pada saat itu dia melakukan pelanggaran di dalam kehidupannya ketika dia melakukan perzinahan, dan dia juga melakukan kebohongan. Dan ketika dia melakukan pelanggaran dengan perzinahan yang dilakukan dengan Batseba, dia menutupi kesalahan yang ia lakukan di hadapan Tuhan. Menurut si Daud, ketika dia menutupi pelanggaran, keberdosaan yang dia lakukan, perzinahan, kebohongan yang dia lakukan di dalam kehidupannya, menurut si Daud, dia akan merasa bersukacita dan merasa tenang di dalam dirinya. Namun ternyata ketika dia memelihara dosa tersebut di dalam dirinya, tentu dia tidak akan memperoleh sukacita di dalam kehidupan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pelanggaran yang dilakukan Daud pada saat itu, ternyata Nathan juga mengetahui sehingga dia menegur si Daud. Dan apa yang dilakukan oleh si Daud bisa kita lihat di 2 Samuel
11 sampai yang ke-12 dikatakan ketika Nathan menegur si Daud, maka si Daud pun bertobat dengan pelanggaran yang ia lakukan. Pertobatan yang ditunjukkan oleh si Daud adalah dia mengaku dosa kepada Allah dan dia tidak memelihara dosa di dalam dirinya. Namun dia mengakukan dosa, mengaku kesalahan di hadapan Allah, dan dia meminta supaya Allah tetap menuntun dia untuk menuju kebaikan. Nah, hal yang dilakukan oleh si Daud menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Ternyata ketika kita memelihara dosa di dalam diri kita, ketika kita menyembunyikan dosa di dalam diri kita, di pasal yang ke-32, di ayat yang ketiga, dikatakan kita tidak akan merasakan sukacita. Nah, di pasal yang ke-32, di ayat yang kedua, dikatakan demikian. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Di ayat yang ketiga, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Nah, ketika kita tidak mengaku dosa kepada Tuhan, maka yang kita alami adalah kesengsaraan. Ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan, yang kita alami adalah sukacita, seperti yang dilakukan oleh si Daud. Di dalam kehidupan kita, tentu kita pernah mengalami seperti yang dialami oleh si Daud. Kita pernah jatuh ke dalam keberdosaan, kita pernah jatuh di dalam kekeliruan, kesalahan yang tidak Tuhan sukai. Namun yang Tuhan inginkan adalah ketika kita berbuat kesalahan dan dosa, maka mintalah pengampunan kepada Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di ayat yang ke-8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Maka apakah yang diperoleh oleh si Daud ketika dia mengaku dosa di hadapan Allah? Yang dia peroleh adalah tuntunan dari Allah. Di ayat yang ke-8, maka Allah itu sendiri yang menuntun kita menuju kebaikan, dan dia akan menunjukkan jalan yang benar di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita memelihara dosa dan ketika kita menyembunyikan dosa di dalam diri kita di hadapan Allah, maka yang kita peroleh adalah kebinasaan. Dikatakan di ayat yang ke-10, banyak kesakitan diderita orang fasik, banyak penderitaan yang dialami, banyak kekeliruan yang dialami ketika kita berdiam di dalam dosa. Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, maka dari kisah yang dialami oleh si Daud dan dari nasihat yang diberikan oleh pemazmur kepada kita, maka lihatlah betapa baiknya Allah yang selalu menuntun kehidupan kita. Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kita bisa berbohong kepada yang lain ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Kita bisa menyembunyikan kesalahan kita di hadapan orang lain, namun di hadapan Allah, tentu kita harus jujur, kita harus terbuka. Allah adalah Allah pengasih. Dia selalu menuntun kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan kotori diri kita, jangan kita sakiti diri kita dengan memelihara dosa tersebut di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di ayat yang 11 dikatakan, ciri-ciri orang yang hidupnya diampuni oleh Allah adalah dia akan bersukacita, bersorak-sorai. Karena apa? Kasih setia dari Allah selalu menuntun, memelihara kehidupan kita. Dan setiap orang yang memelihara dosa di dalam dirinya, maka dia akan dikelilingi oleh derita, dan dia tidak akan bersukacita di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari tuntun diri kita supaya kita selalu mengaku dosa kepada Tuhan Allah. Karena apa? Allah kita Allah Maha Pengampun. Supaya apa? Supaya hidup kita penuh sukacita,
penuh dengan sorak-sorai. Apapun yang kita miliki saat ini tidak akan mendatangkan sukacita jika itu tidak di dalam Tuhan. Namun bagaimanapun keberadaan kita saat ini, jika hidup kita di dalam Tuhan dan kita selalu dituntun oleh Allah, maka kita akan beroleh sukacita dan sorak-sorai. Mari kita hidupi hidup kita, dan mari jadikan kisah si Daud menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, jangan pelihara itu di dalam hati, namun lakukanlah itu di dalam Tuhan, maka Tuhan Allah akan mengampuni kita. Demikian firman Tuhan. Mari jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tetaplah menyerahkan hidup kita di dalam tuntunan Tuhan Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar, dan Engkau menuntun kami di setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Allah yang baik, di setiap langkah kehidupan kami, jika kami terjatuh di dalam dosa, mari ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat pengampunan yang Engkau berikan, sehingga kami beroleh sukacita dan beroleh kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, selamat menikmati berkat dan pengampunan dari Allah kita. Shalom.